Ratu Belks, penjaga misteri sejarah. Penguasa wanita paling misterius dalam sejarah adalah Belks, istri Nabi Sulaiman. Mengapa orang-orang mengklaim dia setengah manusia, setengah jin? Ada hal-hal luar biasa yang harus Anda dengar tentang Ratu Saba, protagonis utama dari sebuah kerajaan yang membentang dari Arab Selatan hingga Afrika. Jika Anda siap untuk menyaksikan transisi seorang ratu penyembah matahari menjadi seorang muslim dan apa yang terjadi setelahnya, mari kita mulai. Belks adalah seorang penguasa dari masa lampau yang dibawa oleh angin hangat. Dia bukan hanya seorang ratu, dia adalah simbol sebuah peradaban, keyakinan, dan perubahan besar. Belks adalah penguasa kerajaan Saba yang kaya, yang terletak di tanah Yaman saat ini. Saba adalah negara emas, kemenyan, rempah-rempah, dan harta karun yang tak ternilai harganya. Sebuah bintang yang bersinar di jantung pusat perdagangan yang menghubungkan Jalan Sutra dan Jalan Rempah-Rempah. Tanah ini tidak hanya berbeda karena kekayaannya, tetapi juga karena kepercayaannya. Belks dan rakyatnya menyembah matahari. Matahari yang terbit setiap pagi dan menyinari seluruh kehidupan adalah kekuatan ilahi di mata mereka. Setiap pagi saat fajar, orang-orang memalingkan wajah mereka ke timur, bersujud ke tanah, dan membuka tangan mereka ke langit, menyembah matahari. Bagi mereka, matahari adalah sumber kehidupan, perwakilan mutlak keadilan, kekuasaan, dan kelimpahan. Inilah Belks, seorang pemimpin yang agung, kuat, bijaksana, tetapi belum bertemu dengan cahaya kebenaran sejati. Tetapi jaring rahasia takdir mulai membentang ke arah yang sama sekali berbeda pada suatu pagi. Pada periode yang sama, ada penguasa lain yang memerintah di Yerusalem yang jauh, Nabi Sulaiman AS. Dia adalah seorang nabi dan salah satu penguasa terbesar yang pernah ada di dunia. Seorang hamba Allah yang terpilih, nabi yang memerintah jin, manusia, binatang, dan bahkan angin. Ada juga binatang yang bertugas di antara pasukannya. Salah satunya adalah burung hudhud, pembawa berita yang berharga. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya, dia menyadari bahwa hudhud tidak ada, dan dia berkata dengan marah, "Aku pasti akan menemukan hudhud. Dia akan memberikan alasan yang sah, atau aku akan menghukumnya." Tidak lama kemudian, hudhud kembali dengan sayapnya berdebar-debar di hadapan Nabi Sulaiman dan berkata, "Aku telah belajar sesuatu yang tidak kamu ketahui. Aku membawa kamu berita dari negara Saba. Ada seorang penguasa wanita yang hebat di sana. Dia memiliki segalanya, tahta yang luar biasa, kekayaan, dan kekuasaan. Tapi sayangnya, dia dan bangsanya telah meninggalkan Allah dan menyembah matahari. Syaitan telah membuat tindakan mereka terlihat baik dan telah mengalihkan mereka dari jalan yang benar." Kata-kata ini beresonansi secara mendalam di hati Nabi Sulaiman. Mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk menyebarkan keadilan dan tauhid di bumi, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengundang bangsa yang baru ditemukan ini untuk datang kepada kebenaran. Dia segera menempelkan surat ke sayap hudhud dan berkata, "Pergi, berikan surat ini kepada mereka, lalu menjauhlah sedikit dan lihat bagaimana mereka akan merespons." Surat itu berisi kata-kata berikut, "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jangan sombong terhadapku dan datanglah kepadaku dalam penyerahan diri." Ini bukan hanya seruan politik. Itu adalah seruan untuk iman dan penyerahan diri, sebuah undangan untuk mengakui keesaan Allah dan menyembah hanya Allah, bukan matahari. Hudhud meletakkan surat itu di hadapan Belks. Begitu Belks menerima surat itu, dia sangat terkejut dan segera mengumpulkan para pemimpin negaranya. "Hai bangsaku, sebuah surat yang sangat penting telah sampai kepadaku. Surat ini datang dari seseorang yang agung dan bijaksana. Apa yang Anda sarankan untuk saya lakukan?" Para penasihatnya menyarankan perang, tetapi Belks adalah pemimpin yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, dengan pemahaman bahwa perang adalah pilihan terakhir. Ketika raja-raja memasuki sebuah negara, mereka menghancurkannya. Katanya, "Saya akan memilih pendekatan damai. Saya akan mengirimkan hadiah kepadanya terlebih dahulu. Saya akan melihat apakah dia benar-benar seorang nabi atau hanya seseorang yang mengejar kekayaan dan kekuasaan." Belks mengirim kafilah yang penuh dengan perhiasan, emas, dan hadiah berharga ke Yerusalem. Namun, Nabi Sulaiman tidak peduli dengan hadiah-hadiah itu. Dia menunjukkan bahwa kuasaannya berasal dari Allah, bukan dari kekayaan,
dan dia menyatakan dengan jelas, "Saya tidak membutuhkan hadiah-hadiahmu, Anda akan menyerah atau, dengan izin Allah, saya akan mengirimkan pasukan yang menghancurkan kepadamu." Jawaban yang jelas ini meninggalkan dampak besar di hati Belks. Ini bukan raja biasa. Di depannya ada seorang nabi yang tidak mengincar kekayaan duniawi tetapi mewakili kebenaran. Dan Belks membuat keputusannya. Dia harus pergi ke Yerusalem sendiri. Dia harus melihat kebenaran dengan matanya sendiri dan mendengar suara kebenaran dengan telinganya sendiri. Dengan demikian, Belks memulai perjalanannya dengan kafilah yang agung. Di punggung unta mereka ada emas, kemenyan, dan batu permata yang berharga. Tetapi hal utama yang mereka bawa adalah keinginan untuk mencari kebenaran di hati mereka. Itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ketika mereka berada di jalan, ada keheningan yang mendalam di istana Yerusalem yang megah. Di ruang tahta, sebuah pertemuan luar biasa telah berkumpul. Bukan hanya manusia, tetapi juga jin ada di sana, makhluk yang menginspirasi kekuasaan dan ketakutan. Pasukan manusia dan jin menunggu dengan tenang di hadapan Nabi Sulaiman. Kekuasaannya telah bangkit di atas bumi dan alam yang tak terlihat. Pada saat seperti itu, sesuatu terlintas dalam pikiran Nabi Sulaiman. Dia ingin menguji Belks dalam satu hal, dan suaranya bergema di atap istana. "Hai para pemimpin, siapa yang bisa membawakan tahtanya kepadaku sebelum Belks dan pasukannya datang kepadaku dalam penyerahan diri?" Seruan ini menggerakkan semua orang di aula. Seorang jin melangkah maju dan menjawab dengan bangga, "Aku bisa membawanya kepadamu sebelum kamu bangkit dari tempatmu. Aku benar-benar kuat dan dapat dipercaya." Tetapi pada saat itu, orang lain yang hadir di hadapan Nabi Sulaiman, seorang pria dengan pengetahuan khusus dari Allah, berbicara, "Aku akan membawakannya kepadamu sebelum kamu mengedipkan matamu." Dan begitu kata-katanya berakhir, tahta agung Belks, yang berada ratusan kilometer jauhnya, tiba-tiba muncul di tengah istana Nabi Sulaiman. Seolah-olah waktu dan ruang telah dilintasi, dan kekuasaan yang mengendalikan benda-benda telah terungkap. Pengerjaan emas yang rumit yang membungkus tahta dan kilauan batu permata yang memukau mengambil napas semua orang. Pada saat itu, Nabi Sulaiman berterima kasih kepada Tuhannya. Keajaiban ini bukan hanya kekuatan, tetapi juga kesempatan untuk ujian. Tahta telah dibawa, tetapi Nabi Sulaiman tidak puas dengan itu. Dia memerintahkan para pengikutnya, "Ubahlah tahtanya hingga tidak dikenali. Mari kita lihat apakah dia akan mengenalinya ketika dia tiba." Para pekerja sedikit mengubah tahta itu. Beberapa batu permata berharga dilepas, ornamen baru ditambahkan, dan polanya diubah, sehingga terlihat familiar tetapi juga sangat berbeda pada pandangan pertama. Mengapa ini dilakukan? Karena ini bukan permainan sederhana. Itu adalah ujian mendalam. Dengan ujian ini, Nabi Sulaiman ingin mengukur karakter Belks. Apakah dia akan tertipu oleh perubahan di permukaan dan kehilangan pandangan akan kebenaran? Atau apakah dia memiliki wawasan untuk melihat melampaui penampilan dan memahami kebenaran sejati? Karena seorang pemimpin, terutama seorang penguasa, harus memiliki jiwa yang dapat melihat kebenaran dan tidak tertipu oleh penampilan. Dan yang lebih penting, jika Belks dapat merasakan pesan ilahi di balik ornamen materi dan kemegahan duniawi, itu berarti dia cukup matang untuk memahami keesaan Allah. Ini adalah ujian tahta, cahaya kebenaran dan misteri jin. Berhari-hari berlalu, dan ketika Belks dan pasukannya tiba di tembok Yerusalem dengan antusiasme dan rasa ingin tahu yang besar, di depan mereka berdiri bukan hanya sebuah kota, tetapi pusat kebijaksanaan dan kekuasaan ilahi. Dan tidak lama kemudian, Belks akan melangkah ke istana megah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Pemandangan yang Belks temui tidak seperti apapun yang pernah dia lihat. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun tidak hanya dengan kekayaan dan kemegahan, tetapi juga dengan seni dan arsitektur yang luar biasa. Pilar-pilar yang dihiasi dengan emas, pintu-pintu yang dihiasi dengan batu permata yang berharga, dan karya seni yang disiapkan dengan pengerjaan yang rumit di setiap sudut memukau mata. Yang paling mengesankan adalah lantai di pintu masuk istana Nabi Sulaiman terbuat dari kaca. Air emas mengalir di bawahnya. Itu sangat jernih, sangat berkilau sehingga pada pandangan pertama terlihat seperti genangan air yang dalam. Ketika Belks mulai berjalan dengan langkah berat ke istana, dia menarik roknya ke atas, berpikir bahwa lantainya adalah air. Pada saat inilah kaki Belks terlihat.
tetapi mereka berbeda dari orang normal. Menurut berbagai sumber, ada bulu yang padat di kaki Belks. Melihat seorang ratu yang kecantikannya legendaris di antara pengikut Nabi Sulaiman, seperti ini disambut dengan keheranan. Atas dasar ini, Nabi Sulaiman memulai sebuah proyek tentang bagaimana menghilangkan bulu-bulu ini, dan proyek ini menghasilkan munculnya lilin waxing untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ratu Belks juga masuk dalam sejarah sebagai wanita pertama yang menggunakan lilin. Berkat bahan ini, Belks menyingkirkan bulu di kakinya dan keanggunannya semakin terungkap. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling misterius. Menurut beberapa sumber kuno, ada tujuan khusus di balik Nabi Sulaiman yang memasang lantai kaca. Nabi Sulaiman tidak hanya ingin pamer, dia sedang melakukan tes. Mengapa? Karena Nabi Sulaiman, sebagai orang yang mengendalikan jin, telah menerima beberapa berita misterius. Bisikan telah sampai di telinganya bahwa Belks mungkin bukan manusia biasa, melainkan makhluk setengah manusia, setengah jin. Nabi Sulaiman tahu betul karakteristik jin dan tahu bahwa kaki jin biasanya berbulu. Inilah mengapa dia membuat lantai kaca yang berkilau terlihat seperti air, menyebabkan Belks mengangkat roknya. Dan pada saat itu, dia mengkonfirmasi kecurigaannya dengan melihat bulu di kaki Belks dengan matanya sendiri. Belks mungkin memang bukan manusia biasa. Jadi mengapa Belks dianggap setengah manusia, setengah jin? Keyakinan ini diceritakan secara berbeda dalam berbagai sumber agama dan budaya, dan diklaim bahwa Belks lahir dari persatuan seorang manusia dan jin. Menurut beberapa riwayat, ibu Belks adalah seorang ratu manusia dan ayahnya adalah seorang ifrit, yaitu makhluk jin yang kuat. Oleh karena itu, Belks memiliki kecantikan manusia dan beberapa karakteristik fisik spesifik jin. Al-Quran tidak secara langsung menyatakan bahwa Belks adalah seorang jin. Di sisi lain, dalam teks-teks Ethiopia seperti Kebran Negas, Belks tidak ditafsirkan sebagai keturunan jin, melainkan digambarkan sebagai ratu manusia suci dengan kebijaksanaan dan kerohanian yang luar biasa. Dalam narasi Ethiopia, kebijaksanaan dan kesucian ditekankan, bukan detail fisik. Ketika dia melangkah melalui lengkungan istana yang megah, pemandangan yang menyilaukan muncul di depan Belks. Setiap detail memiliki jejak kekuasaan. Pilar-pilar berlapis emas, halaman-halaman kristal, dinding-dinding yang dibuat dengan rumit, dan sebuah tahta yang dihiasi dengan emas yang menunggunya di tengah aula, di dalam cahaya. Belks mendekat, memeriksa tahta di depannya dengan cermat. Ada sesuatu yang aneh. Tahta itu sangat mirip dengan tahtanya sendiri, seolah-olah ornamennya telah diubah dan hiasannya telah dibangun kembali dengan cara yang berbeda. Suara Nabi Sulaiman bergema dari langit-langit aula yang tinggi. Apakah ini tahtamu, Belks? Belks tidak mengalihkan pandangannya dari tahta. Bagaimana mungkin tahtanya sendiri bisa sampai di sini? Namun, dengan intuisi yang tak tergoyahkan di dalam dirinya, dia menjawab, sepertinya begitu. Dengan jawaban ini, Nabi Sulaiman sekali lagi menghargai kecerdasannya. Belks memiliki jiwa yang dapat melihat melampaui penampilan dan mencari kebenaran di balik permukaan. Ornamen yang diubah tidak bisa menipu dia. Dia telah memahami kebenaran. Sejak saat itu, kemegahan istana tidak hanya memengaruhi matanya tetapi juga jiwanya. Perintah yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman adalah manifestasi dari keadilan dan pemerintahan kebijaksanaan. Belks membandingkan kerajaannya sendiri dengan pemerintahan ilahi di sini dan merasakan kekosongan di hatinya yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Kepanasan palsu matahari yang dia anggap sebagai Tuhan telah pudar di hadapan Tuhan Nabi Sulaiman. Dan akhirnya, di dalam istana, dia mengucapkan kata-kata penyerahan diri yang bersejarah. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Sekarang aku telah menyerahkan diriku kepada Allah, Tuhan alam semesta, bersama Sulaiman. Dalam riwayat yang diturunkan di antara beberapa mufasir, ikatan pernikahan telah terjalin antara Nabi Sulaiman dan Belks. Beberapa mufasir hebat seperti Ibn Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman menikahi Belks dan meninggalkannya sebagai penguasa di negaranya sendiri. Dalam beberapa riwayat, Belks kembali ke negara Sabah setelah tinggal di Yerusalem untuk sementara waktu dan kembali dalam keadaan hamil dari Sulaiman, anak lelaki dan bahtera perjanjian. Sekarang kita sampai pada beberapa peristiwa misterius yang sangat mencolok yang terjadi setelah Belks meninggalkan Yerusalem. Belks,
Sebagai seorang wanita yang telah menghadapi kebenaran dan telah disucikan oleh iman di istana Nabi Sulaiman, adalah orang yang berbeda sekarang. Ketika dia meninggalkan Yerusalem, dia membawa harta karun yang lebih berat dari tatanya, cahaya tauhid di dalam hatinya. Dan menurut riwayat, anak yang dia bawa di rahimnya adalah saksi bisu dari takdir kedua jiwa besar ini yang disegel di Yerusalem. Ketika Belks kembali ke Saba, dia memimpin rakyatnya tidak hanya sebagai ratu lama, tetapi sebagai pemimpin baru yang dimahkotai dengan iman. Rakyat Saba, atas seruannya, beralih dari masyarakat yang menyembah matahari menjadi sebuah bangsa yang beralih kepada Tuhan alam semesta. Ini dijelaskan secara rinci dalam karya Suji Kebranegas atau Kemenangan Para Raja, yang ditulis pada abad ke-14. Ketika Belks kembali ke negaranya, dia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Menelik. Tahun-tahun berlalu, dan Menelik tumbuh kuat dan bijaksana, mewarisi kebijaksanaan dari ibunya dan keagungan dari ayahnya. Ibunya suatu hari membisikkan kebenaran kepadanya. Ayahmu yang sebenarnya adalah Raja Yerusalem yang bijaksana, Sulaiman. Atas dasar ini, Menelik memulai perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika Nabi Sulaiman melihat putranya, dia segera mengenalinya. Ada kegembiraan seorang ayah dan gema takdir ilahi di hatinya. Dia menawarkan Menelik untuk tinggal di kerajaannya dan berada di sisinya. Namun, Menelik memilih untuk kembali ke tanah ibunya. Meskipun Nabi Sulaiman diam-diam sedih, dia menerimanya dan mengirimkan putra-putra dari keluarga terkemuka Bani Israel untuk menemani Menelik dalam perjalanan pulang. Pada saat inilah sebuah peristiwa misterius terjadi. Menelik dan para pemuda yang bersamanya melakukan sesuatu yang tidak ada yang mengharapkannya. Mereka diam-diam mengambil tabu perjanjian, pusaka paling suci dari Bani Israel. Menurut beberapa sumber, ini bukan pencurian, tetapi transportasi yang terjadi atas perintah ilahi. Karena Allah telah menghendaki agar tabut suci itu pergi ke Ethiopia, dan itulah mengapa tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui bahwa tabut itu hilang, dia sangat sedih. Tetapi pada akhirnya, dia menerima ini sebagai bagian dari takdir. Menelik kembali ke Ethiopia bersama tabut perjanjian, dan dengan demikian, kerajaan Ethiopia menjadi dinasti yang memiliki berkah langsung dari Allah. Informasi ini ditemukan dalam teks-teks suci Ethiopia. Suku Ethiopia sekarang menganggap diri mereka sebagai keturunan yang mulia, karena silsilah mereka telah bersatu dengan silsilah nabi-nabi besar seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Bagi mereka, dengan kembalinya Menelik, tidak hanya silsilah kerajaan yang dibawa tanah mereka, tetapi juga berkah ilahi telah melewati tanah Afrika. Inilah mengapa Ethiopia hingga saat ini masih menganggap dirinya sebagai kelanjutan dari dinasti Nabi Sulaiman. Adapun Belks, dia terus dikenang sebagai sosok yang unik yang meninggalkan jejaknya tidak hanya di tanah Yaman, tetapi juga dalam sejarah benua Afrika, tempat Ethiopia berada. Pada masa itu, Yaman dan Ethiopia adalah dua geografi saudara, dipisahkan oleh sebuah celah sempit di Laut Merah tetapi nasib mereka bersatu di bawah langit yang sama. Dan Belks, dengan kekuasaan kerajaan Saba, memerintah di kedua sisi ini. Putranya, Menelik, yang lahir dari pertemuannya dengan Nabi Sulaiman, akan mengubah takdir tidak hanya rakyatnya sendiri tetapi juga Ethiopia. Ratu Saba, Belks, juga merupakan sosok yang sangat penting bagi umat Kristiani. Karena ketika Nabi Isa menuduh bangsanya menolak kebenaran, dia menunjukkan Belks sebagai contoh. Dia mengingatkan mereka bahwa Belks, yang datang dari negara yang jauh untuk mendengar kebijaksanaan Nabi Sulaiman, telah mengenali dan menyerah kepada kebenaran, dan berkata, "Lihat, seorang wanita datang dari negeri yang jauh dan mengenali kebenaran, tetapi Anda menolak kebenaran yang ada tepat di depan hidung Anda." Pencarian sejati tidak pernah melewati jarak, posisi, atau kekayaan. Jika seseorang, baik itu raja atau ratu, memiliki keinginan di hati mereka untuk menemukan kebenaran, jalan akan terbuka dan rezeki akan datang. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkahi kita untuk dapat berjalan menuju cahaya murni kebenaran seperti Belks. Karena mencari kebenaran bukan hanya mengejar informasi, tetapi sebenarnya salah satu ujian terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah lupakan ini, jalan mereka yang berjalan dalam kebenaran diterangi oleh bintang-bintang. Mereka yang tidak mencarinya akan tetap berada dalam kegelapan bahkan di bawah matahari.